Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi dari Prodi Studi Agama-Agama semester 4 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Video ini dibuat dalam rangka untuk mengerjakan ujian tengah semester pada mata kuliah Hadis Perbandingan Agama dengan dosen pengampu Bapak Haji Miskari LC MHI. Untuk itu, silakan simak berikut ini. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi. Banyak ajaran tentang pentingnya sikap toleransi dalam Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, yang mana keduanya merupakan sumber utama bagi agama Islam. Namun, pada kenyataannya praktek toleransi sudah semakin berkurang di masyarakat, tidak terkecuali di kalangan umat Islam sendiri, sehingga dapat dipahami bahwa ajaran toleransi belum dilaksanakan secara maksimal atau bahkan bisa dikatakan masih hanyalah sebatas teori, belum sampai pada dataran penghayatan dan praktek sebagai hakikat dari kerukunan umat beragama. Kata toleransi sebenarnya bukanlah bahasa asli Indonesia, tetapi serapan dari bahasa Inggris tolerance, yang definisinya juga tidak jauh berbeda dengan kata toleransi atau toleran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata toleransi berarti sifat atau sikap toleran. Kata toleran sendiri didefinisikan sebagai bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menghormati keyakinan non-muslim sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Ibnu Jurayj ia berkata, di antara isi surat Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman adalah, siapa di antara penduduk Yahudi dan Nasrani yang tidak mau masuk Islam, maka dia tidak dihalangi menjalankan keyakinannya. Akan tetapi ditetapkan jizyah atas setiap orang yang berakal, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak. Hadis riwayat Abdul Razak. Hadis yang telah disebutkan memberikan pelajaran bahwa Islam sangat menghormati keyakinan yang dianut setiap orang. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, sebab agama atau keyakinan itu berkaitan dengan hati. Hati seseorang tidak bisa didesak untuk meyakini keimanan tertentu. Hanya saja kalau dalam negara Islam terdapat sejumlah penduduk yang tidak mau memeluk Islam, maka mereka diwajibkan membayar jizyah. Jizyah ini merupakan sejumlah dana yang dibayarkan kepada pemerintah Islam karena jaminan perlindungan yang diberikan dan sekaligus untuk menghapus kewajiban jihad dari pundak mereka. Penetapan jizyah bukanlah untuk menentukan kaum non-muslim sebagai warga kelas 2, akan tetapi kedudukan mereka tetap sejajar dengan kaum muslimin. Hak dan kewajiban mereka pun sama. Itulah dari materi pada pertemuan kedua. Untuk berikutnya silakan simak berikut ini. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Yathrib diperkirakan pada Juni 622 Masehi, menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dalam hijrah itu, Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq, sang sahabat terkasih, menempuh perjalanan panjang ratusan kilometer, termasuk bertahan 3 hari di Gua Sur, menuju tempat yang kelak berubah menjadi nama Madinah. Alasan hijrah tersebut diantaranya adalah 1. Keistimewaan Madinah. Banyak hal yang menjadikan Madinah layak disebut sebagai kota yang istimewa. Seperti jika dilihat dari sikap penduduknya,
Penduduk Madinah sejak dahulu hingga sekarang sangat dikenal sebagai pribadi yang ramah. Mereka cenderung lebih moderat dan telah terbiasa dengan kultur keragaman yang ada. 2. Siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat. Selama 13 tahun Rasulullah hidup di kota Mekah, beliau dan para pengikutnya seringkali mengalami cobaan yang besar dan siksaan yang begitu pedih. Di samping itu, hak kemerdekaan juga dirampas. Mereka diusir dan harta benda milik mereka disita. 3. Karena mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pemilihan kota tersebut sebagai lokasi hijrah diamanatkan Allah kepada Nabi melalui isyarat mimpi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, aku bermimpi berhijrah dari Mekah ke suatu negeri yang memiliki banyak pohon kurma. Pikiranku mengarah bahwa yang dimaksud adalah Al-Yamamah atau Hajar, tetapi ternyata Madinah Yasrib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 4. Adanya baiat dari umat Islam di Madinah. Tahun 621 Masehi, datanglah 13 orang yakni penduduk Madinah yang menemui Rasulullah di Bukit Aqabah. Mereka berikrar untuk memeluk agama Islam. Peristiwa ini disebut dengan Baiat Aqabah pertama. Di tahun 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj, yang pada awalnya memang mereka datang untuk melakukan ibadah haji, akan tetapi kemudian menjumpai Rasulullah dan mengajak beliau agar berhijrah ke Madinah. Mereka berjanji untuk membela dan mempertahankan Rasulullah dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka sendiri. Peristiwa ini dinamakan Baiat Aqabah kedua. Piagam Madinah dikenal sebagai konstitusi pertama yang tertulis secara resmi dalam perjalanan sejarah umat manusia. Konstitusi ini mendahului konstitusi manapun yang pernah ada di dunia, seperti Piagam Besar Magna Carta yang disepakati di Nimeris Sure tahun 1215, konstitusi Aristoteles Athena yang ditemukan di Mesir pada tahun 1890, bahkan konstitusi Amerika dan konstitusi Prancis. Itulah dari materi pada pertemuan ketiga. Untuk berikutnya silakan simak berikut ini. Di dalam ajaran Islam, lebih baik mengelola tanah yang mereka miliki daripada menyewakan kepada orang lain. Seandainya mereka tidak mampu mengelolanya, lebih baik menyerahkan kepada orang lain untuk mengelolanya, tetapi membagi hasil atau keuntungan yang diperolehnya. Di dalam Islam terdapat beberapa macam istilah, antara lain muzara'ah dan mukhabarah. Manfaat yang dapat diambil dari proses pertanian yang dilakukan dengan proses muzara'ah dan mukhabarah. Hikmah yang dapat diambil yaitu saling tolong menolong, ta'awun, di mana antara pemilik tanah dan yang menggarap tanah saling diuntungkan. Hikmah yang lainnya yaitu tidak terjadi kemubaziran, yakni tanah kosong yang bisa digarap oleh orang yang membutuhkan. Begitu pula sebaliknya, pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap. Hikmah yang lain yang dapat diambil yaitu rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dan meniadakan kesenangan antara pemilik modal dengan yang membutuhkan. Perbedaan antara muzara'ah dan mukhabarah. Perbedaan yang ada di dalam kedua hal tersebut adalah terletak pada benih tanaman. Dalam muzara'ah, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam mukhabarah, benih berasal dari pihak yang menggarap tanah tersebut. Rasulullah dikenal sebagai pedagang yang unggul. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau bekerja dengan Khadijah sebagai pedagang. Perdagangan yang terjadi pada saat itu sangat berkembang pesat. Ekspor dan impor barang sudah terjadi. Hal ini menjadikan Makkah sebagai pusat perdagangan. Kerjasama ini menjadikan ekonomi meningkat dengan pesat. Perdagangan barang tidak melihat kepada agama penjual atau pembelinya. Hal terpenting adalah barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup dan bermanfaat bagi penggunanya, karena setiap negara memiliki barang-barang tertentu yang tidak
terdapat di negara lainnya. Ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah melakukan transaksi dengan Yahudi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah. Ia berkata, telah bercerita kepada kami Jarir dari Al-Amasi, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, Abu Syaham, dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut. Hadis ini menjelaskan tentang kebolehan jual beli senjata kepada non-muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju besinya kepada Yahudi sampai beliau wafat. Beliau pun belum mengambil kembali gadaiannya. Ali ibnu Abi Thalib yang melunasi gadaiannya setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saling tolong menolong dan hidup harmonis dengan non-muslim. Beliau juga melakukan muamalah kepada mereka. Rasulullah juga mengizinkan mereka tinggal di Makkah dan Madinah tanpa memerangi mereka dengan syarat membayar jizyah. Ini hanya sebatas bermuamalah, bukan pada hal akidah. Itulah dari materi pada pertemuan keempat. Untuk berikutnya silakan simak berikut ini. Menjual barang kepada non-muslim atau membeli barang yang dijual oleh non-muslim pada dasarnya dibolehkan. Dasarnya adalah Al-Quran, hadis, dan kesepakatan ulama. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membeli bahan makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai dan beliau serahkan kepada orang Yahudi tersebut baju besi beliau sebagai jaminan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan bahan makanan dalam hadis disebutkan tadi adalah gandum kasar. Juga dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besi beliau untuk membeli gandum kasar secara tidak tunai. Hadis riwayat Bukhari nomor 2373. Ketika itu, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhutang gandum saja kepada sahabat yang kaya, namun malah memilih bertransaksi dengan orang Yahudi? Ada beberapa jawaban untuk menjawab pertanyaan ini. Nabi ingin menjelaskan kepada umatnya mengenai boleh bertransaksi jual beli dengan Yahudi, dan itu bukanlah termasuk loyal kepada orang kafir. Atau ketika itu tidak ada sahabat yang memiliki bahan makanan yang berlebih. Atau Nabi khawatir jika beliau berhutang gandum dengan para sahabat, mereka lantas tidak mau dibayari, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin menyusahkan mereka. Dalam Sahih Bukhari terdapat bab yang judulnya bab menjual dan membeli barang dari orang-orang musyrik dan orang kafir yang memerangi kaum muslim. Di antara hadis yang beliau bawakan dalam bab ini adalah sebagai berikut. Dari Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau bercerita ketika kami sedang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki musyrik yang postur tinggi badannya di atas rata-rata sambil menggiring kambing-kambingnya. Lantas Nabi bertanya kepadanya, apakah kambing-kambing ini mau dijual atau dihibahkan? Dia menjawab, dijual. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membeli seekor kambing darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi mengatakan, kaum muslimin bersepakat bolehnya bermuamalah, jual beli, sewa, dan lain-lain dengan non-muslim. Dari Syarah Nawawi untuk Sahih Muslim 10.218. Jadi dibolehkan bermuamalah dengan non-muslim selama barang yang menjadi objek transaksi bukanlah barang yang haram, dan barang tersebut bukanlah barang yang akan digunakan non-muslim tersebut untuk memerangi kaum muslimin, sehingga rusaknya akidah dan keyakinan mereka serta jeleknya transaksi yang mereka lakukan dengan sesama mereka tidaklah kita pertimbangkan dalam hal ini. Tentu saja kita sadari sebagian besar sumber pendapat orang kafir adalah sumber-sumber yang tidak halal dalam tinjauan agama kita, baik dengan cara menipu, membungakan uang atau selainnya. Oleh karena itu, bolehnya bertransaksi, jual beli dan selainnya dengan non-muslim adalah dalil bolehnya bertransaksi dengan seorang muslim yang mayoritas hartanya berasal dari sumber yang haram.
Muhammad Abdul Qadir Al-Misri dalam kitabnya yang berjudul Al-Wala wa Al-Bara fi Islam menjelaskan bahwa non-muslim tetap mempunyai hak sebagai tetangga. Berdasarkan beberapa riwayat yang berasal dari Nabi Muhammad, tetangga ada 3 macam. Pertama, tetangga yang mempunyai 3 hak, yaitu jika seseorang bertetangga dengan saudara kerabat yang muslim, maka tetangga tersebut mempunyai hak sebagai tetangga, sebagai saudara dan sebagai muslim yang wajib kita penuhi dan jaga haknya. Kedua, tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu jika bertetangga dengan seorang muslim, maka ia mempunyai hak sebagai tetangga yang sebagai muslim yang harus dijaga haknya. Ketiga, tetangga yang memiliki 1 hak, jika kita bertetangga dengan non-muslim, maka meskipun secara akidah orang tersebut berbeda dengan kita, tetapi harus dipenuhi haknya sebagai tetangga. Dalam sebuah riwayat diceritakan, setiap sahabat Abdullah bin Amr menyembelih kambing, maka ia akan berkata kepada anaknya, "Apakah sudah kau berikan sebagian untuk tetanggaku yang Yahudi?" Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah berkata, "Jibril selalu mewasiatkan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka ia ingin memberi sebuah warisan kepadanya." Hadis riwayat Abu Daud. Banyak pula sikap Rasulullah yang selalu berbuat baik kepada tetangganya, baik yang muslim atau non-muslim, seperti dalam riwayat Imam Bukhari ketika Rasulullah mendapati anak tetangganya yang Yahudi sakit, beliau menjenguk anak tersebut untuk memenuhi haknya sebagai tetangga. Dalam riwayat lain, bahkan Rasulullah juga menjenguk pengemis Yahudi buta yang selalu menjelek-jelekannya pada si Yahudi, tidak menyadari bahwa selama ini yang menyuapinya makanan adalah Rasulullah sendiri. Islam dan tolong-menolong. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan aspek sosial. Apabila kita kembali menelaah Al-Quranul Karim dan hadis Nabi, kita akan menemukan bahwa aspek sosial merupakan aspek yang menempati tempat yang sangat penting setelah akidah. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa orang mukmin harus menolong mukmin lainnya, tidak boleh menyakitinya atau mengizinkan orang lain berbuat itu. Ia tidak boleh merendahkan mukmin lain. Ia harus menghormati semua milik dan kehormatannya sebagai sesuatu yang suci. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Dia yang menggenggam jiwaku, seorang belum beriman jika tidak mencintai tetangganya, saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut pada dasarnya mendorong umat muslim untuk saling mencintai dan peduli terhadap orang lain. Sebagaimana seseorang melihat wajahnya di depan cermin, begitu pula lah ia harus melihat saudaranya, sehingga seandainya saudaranya bahagia, ia harus merasa bahagia. Sebaliknya, jika saudaranya sedih dan cemas, ia harus berbelas kasih dan berusaha menolongnya dengan menghilangkan kesedihan dan kecemasannya. Islam menyuruh umatnya untuk saling tolong-menolong dalam arti yang lengkap, yakni tolong-menolong dengan segala masyarakat yang tidak membedakan golongan. Agama menghendaki supaya kita memberikan pertolongan kepada segala hamba Allah, masing-masing menurut kebutuhannya. Islam menyerukan kepada umatnya agar umat Islam menjadi warga masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dari sini dapat diketahui bahwa kita sebagai umat Islam wajib menolong saudara kita yang ditimpa musibah. Kewajiban tolong menolong ini pada hakikatnya bukan hanya dari segi materi saja, melainkan juga bisa dalam segi moral yang bersifat kebutuhan manusia untuk menjaga kelestarian hidup dan menyelamatkan mereka yang ditimpa bencana. Salah satu contoh adalah ketika Nabi SAW masih berjuang pada awal dakwah di Makkah, orang-orang kafir Quraisy yang memusuhinya justru banyak yang menitipkan harta mereka di tangan Rasulullah SAW karena dianggap orang yang jujur dan amanah, al-amin, sejak kecil. Posisinya sebagai orang yang dikenal sangat jujur, gelar sejak kecil tidak pernah dicabut meski Rasulullah SAW diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat tantangan dan dimusuhi oleh masyarakat sendiri. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah,
Di tangan beliau masih banyak harta titipan milik orang-orang kafir yang harus dikembalikan terlebih dahulu. Suatu sikap yang mungkin sulit terjadi bagi orang biasa, dimusuhi oleh mereka yang titip harta, tetapi Rasulullah SAW tetap memegang amanah. Demikian juga dalam perjalanan hijrah pun Rasulullah SAW tetap berhubungan dengan orang non-muslim yang dipercayainya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang guide profesional untuk mengantarkan mereka berdua hingga tiba ke arah Madinah. Abdullah bin Uraikid yang notabene bukan muslim. Terkait dengan ini, keputusan Rasulullah yang mempercayakan penunjuk jalan kepada orang non-muslim sebenarnya sangat beresiko. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempercayai seseorang yang amanah tanpa melihat latar belakang agama. Baiklah, itulah beberapa materi yang telah disampaikan untuk mengerjakan tugas UTS hadis perbandingan agama. Untuk segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.